Sensei Gunawan ini bisa dibilang legend lah. Kata orang. Kata orang. Turnamen yang paling banyak saya ikuti judo malahan. Bukan Kyokushin ya malah ya. Karena tiap 3 bulan sekali tanding selama berapa tahun? Dan itu apa yang pertandingan yang paling luar biasa nih selama di Kyokushin? Nah, walaupun saya di sana itu jadi yang paling goblok. Nah, tapi kan paling enggak, wah temen partner latihan dan sparringnya kan beda gitu. Betul. Ya. 3 kali ikut PON tuh, bayangin coba. Terus hasilnya gimana? Mas, perak, perunggu. Mas, perak, lengkap semua ya dapat ya. Oke, Os. Kembali lagi di channel saya nih. Nah, di sisi kanan saya ini ada kesempatan yang istimewa. Dan ini pertama kalinya saya interview orang semalam ini. Bayangin, ini jam 10:30. Ya, jadi 10:30. Kebetulan soal orangnya besok mau keluar kota nih. Ya, nah, di sebelah. Nah, pulang ke Semarang. Ya, ini di sisi kanan saya ada Sensei Gunawan Wijaya. Wah. Os. Sensei, terima kasih atas kesempatannya, Sensei. Oh, sama-sama, Nah, Randy. ini kita lagi di Kota Batu nih, kebetulan ada acara Kyokushinkai. Nah, ini ngobrolin tentang Sensei Gunawan Wijaya, karena saya ingin tahu lebih dekat tentang Sensei itu seperti apa. Sensei lahir di mana, Sensei? Lahir di mana? Saya di Semarang. Asli Semarang? Iya. Jadi dari kecil, besarnya pun di Semarang? Iya, betul. Nah, jadi asli Semarang. Nah, Sensei Gunawan ini bisa dibilang legend lah. Kata orang. Saya sih biasa aja. Jadi legend lah untuk dunia pertarungan lah kalau kita ngomong combat sport di Indonesia. Salah satunya Kyokushin itu ya. Nah, sebelumnya Sensei ini pertama kali belajar apa dulu, Sensei? Apakah langsung karate atau yang lain? Saya belajar karate dulu. Karate dulu, langsung Kyokushin nggak? Iya, betul. Tahun berapa tuh, sih? Itu mungkin sekitar tahun 78, 79. 78, 79 di Semarang. Iya, betul. Pembinanya siapa waktu itu pertama? Pelatih saya Sensei Iwan Ajayadi, Sensei Sunario. Oh, pada saat itu ya. Nah, terus pada saat ikut Kyokushin itu apa? Ikut dikarenakan keinginan sendiri apa dipaksa atau gimana tuh? Saya dulu diajak koko saya Andri Wijaya. Dia dulu Kyokushin juga. Kyokushin, udah saya kecil diajak ya pengenalan dulu lah. Pengenalan Dulu karate. Saya latihan aja umur berapa ya? 6-7 tahun itu ya. Usia 6-7 masih tahun. lari-lari gitu. Jadi masih belum serius ya. Betul. Tapi pada saat itu mulai ngerasa nggak kalau cocok nih? Saya ya suka aja, suka seneng ya? suka. Jadi saya sering diajak lihat film bioskop atau film-film buku action itu, gitu ya? nah, itu mungkin dia lihat kakak saya itu lihat saya Punya potensi mungkin ya? mungkin Diarahkan ke yang benar. Nah, saya habis kalau lihat film itu Langsung setelah selesai termotivasi pulang, ya? itu selalu selesai film selesai saya selalu ngikutin Gerakannya? niru-niru. Wah, Jadi silat-silat begitu. iya betul. Itu namanya silat-silat gitu. Jadi mungkin kakak saya lihat saya punya apa namanya? Potensi ya? Punya Kesukaan itu diarahkan sama dia. Iya. Dan itu waktu itu belajar karate sampai sabu apa pada saat itu? Apa berhenti dulu sempat ikut yang lain? Enggak, saya dari karate dari kecil sampai sekarang jalan terus. Dan selama masa proses latihannya apa sempat belajar yang lain juga? Oh, kalau saya belajar itu saya belajar karena saya SD sampai SMP itu kan selama saya SD itu belajarnya Kyokushin aja, karate Kyokushin kayak pembinaan minta karate ya. Ya. Nah, masuk SMP ada ekstrakurikuler judo. Oh, judo. Wah, ini beda nih, striking, kebantingan dan segala macamnya. Nah, adaptasi dong. iya, saya belajar. Kayak Saya belajar. cocok. Saya lihat. Seru, gue seneng banget banting-bantingan gitu. Kalau itu beda kecil, masih kecil kan, masih anak-anak. Posturnya kecil. Saya masih pertama kali tanding saya judo itu masih paling berat yang paling kecil sendiri.
Jadi posturnya nggak ideal ya pada saat itu ya? Enggak, maksudnya ada kelasnya. Ada kelasnya, oke ada kelasnya. Kelasnya cuma ya kelasnya paling kecil lah. Terus dari judo itu sempat mengikuti turnamen lumayan banyak. Turnamen yang paling banyak saya ikuti judo malahan. Bukan Kyokushin ya malah ya? Karena tiap 3 bulan sekali tanding selama berapa tahun? Itu di judo itu? Iya, tiap 3 bulan sekali itu tanding. 3 bulan sekali? Jadi saya karena mungkin dilihat dari nantian saya ikut kompetisi judo itu, ketika Jawa Tengah saya juara, diambillah saya sebagai diangkat anak angkat Polda Jawa Tengah. Jadi tingkatnya lebih tinggi. Nah, saya bukan mewakili klub, tapi saya mewakili daerah. Polda Jawa Tengah. Polda Jawa Tengah. Nah, itu kan polisi zaman itu kan masih di bawah Pak Muslihat itu. Nah, itu perintahnya itu tiap 3 bulan sekali tanding Jawa Bali. Tiap 3 bulan sekali. Jadi saya itu ikuti programnya mereka nih. Kayak TC-nya gitu ya? Ya, selain TC, tanding terus, muter dari 3 bulan sekali, tanding terus. Jadi ke Jakarta, Surabaya, ke Bali. Keliling ya? Keliling ke Mojokerto, ke Purwokerto, keliling ke SPN polisi. Ya, teman saya polisi semua itu. Waktu itu ya? Sampai sekarang? Sampai sekarang saya masih punya apa? Masih ada komunikasi juga. Iya, grup polisi. Nah, terus setelah dari judo, Kyokushin juga tanding dong? Iya. Nah, double. Jadi waktu itu bareng terus, udah double terus? Iya, jadi judo jalan terus tiap 3 bulan sekali nih. Iya, udah tahu jadwalnya kan? Oke. Karate ada tanding ya saya ikut. Wah, ini berarti maniak. Iya, jadi kalau latihan itu hampir tiap minggu itu karate, judo, kungfu. Oh, kungfu juga nih? Iya, saya ikut kungfu. Kebetulan saya waktu kungfu itu mulai SMP sama SMA. Jadi seminggu itu latihan 3 kali. Dengan 3 materi atau program yang berbeda gitu ya? Maksudnya bukan 3 kali, 3 bela diri. Iya, 3 disiplin ilmu yang berbeda. Dengan seminggu 2 kali. 2 kali. Seminggu 2 kali, karate 2 kali, judo 2 kali. Total 6 hari itu latihan tuh 6 hari. Tiap hari itu latihan terus. Tapi kadang-kadang kalau pertandingan itu latihannya sehari 2 kali. Jadi jam 4, jam 6 latihan. Malam lanjut. Balik, mandi. Jam 7, jam 9 latihan lagi. Itu tiap hari. Wah, gila. Iya, itu waktu itu masih remaja ya, jadi sepertinya masih kuat ya nih. Nah, judo sendiri apa pencapaian prestasi yang paling membanggakan selama ikut judo? Judo saya ya pernah dari junior, saya pernah dari juara 1 nasional. Juara 1 nasional junior ya? Junior ya, saya di Cilutu gitu. Udah pernah yang dewasa, saya masuk masa dewasa peralihan dari SMA dewasa. Itu saya ikut kejuaraan nasional, saya juara 3, sudah juara apa namanya best atau best, jadi antar juara saya juara 2, udah saya pernah juara 3 Kapolri Cup itu kejuaraan apa namanya tingkat internasional. Tarafnya internasional. Saya juara 3 itu. Tahun berapa itu sih? Ya, mungkin sekitar tahun 90-an ya? Bukan, 93, 94. 93, 94 ya. Terus ikut kejuaraan Kyokushin juga. Ya kan? Nah, di kejuaraan Kyokushin ini apa yang paling merasa pernah dicapai, yang paling bergengsi nih selama ikut di Kyokushin ini? Gengsi, ya, semua di kelas-kelas yang saya anggap ikut itu selalu saya anggap bergengsi. Jadi saya punya motivasi kalau saya ikut itu di kelas itu, ya saya motivasinya adalah saya mau menjadi juara 1. Gimana caranya? Harus maksimal ya. Saya anggap itu selalu saya persiapkan diri. Nanti kalau mau tanding, ya harus punya fisik, punya teknik, mental juga. Iya, jadi yang saya anggap ya bergengsi lah semuanya. Jadi ketika di Kyokushin. Dan itu apa yang pertandingan yang paling luar biasa nih selama di Kyokushin? Saya pernah ya menjadi suatu cita-cita seorang atlet ya, fighter itu pasti ingin mengikuti kejuaraan dunia. Levelnya dunia. Karena saya sudah ya
Untuk nasional sudah sering lah ya. Sering, ya. Kebetulan berkat Tuhan ya. Diberi kesempatan saya beberapa kali bisa menjadi juara dari junior, remaja, dewasa. Dari berat yang kecil, lanjut sampai yang berat yang paling kelas bebas. Nah itu. Nah terus ikut kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Saya pernah ikut kejuaraan dunia di Bali, di Malaysia, di Jepang. Wah gila. Tapi kalah semua. Tapi kan bangga. Iya. Udah maksimal kan? Karena kan itu pengalaman lah. Nah terus kita ngomongin tentang ada momen dimana waktu saya kecil tuh pernah menonton itu TPI Fighting. Oh iya. Nah, ini kalau teman-teman yang nggak tahu, jauh sebelum ada One Pride nih, itu dulu ada nama TPI Fighting sama duel di RCTI dulu. Iya. Nah, saya pernah lihat ada videonya Sensei main di TPI Fighting. Itu tahun berapa sih? Itu 2000-an. 2003, 2004, 2005. Antara 2003 sampai 2005 itu aktif menjadi, sekarang karirnya menjadi ke profesional. Iya. Dibayar kan. Nah itu gimana? Butuh adaptasi lagi nggak? Karena kan secara aturan berbeda. Ya kalau kayak misalkan kita di judo tidak ada pukulan ke arah wajah, Kyokushin juga tidak ada di aturan pertandingannya. Tapi pada saat ikut MMA kan semua boleh keluar. Itu gimana? Ya kebetulan memang itu jalannya saya hidup. Jadi saya itu ikut Kyokushin, ikut judo. Setelah itu kungfu tadi ya? Kungfu, ya banyak belajar bela diri. Masuklah wushu. Sanda ya dulu namanya Sanso ya. Nah, karena saya sudah punya bekal karate, Kyokushin, judo, saya masuk ke Sanda itu adaptasinya nggak susah karena ada striking, ada bantingan juga ya, pukulan, tendangan, bantingan. Nah dari situ saya belajar boxing, pukulan ke wajah. Sanda itu kan pukulannya ke wajah ya. Lah saya belajarnya di tempat yang tepat boxingnya, di tempat pelatih yang mencetak juara dunia, juara nasional, Pak Sultan Rambing. Saya belajar di situ. Di situ ya. Saya teman-teman saya seperti Chris John, Sonny Ramping, Arthur Ramping, nah itu juara nasional boxing semua. Saya latihan sama dia. Jebolan di sana semua. Walaupun saya di sana itu jadi yang paling goblok. Tapi kan paling enggak, teman partner latihan dan sparringnya kan beda. Betul, saya kebetulan di Sanso ikut seleksi tingkat Semarang, lolos juara, akhirnya jadi tim Jawa Tengah, lolos, jadilah saya jadi salah satu atlet Jawa Tengah. Wah. Saya ikutlah pelada di tempat boxing itu. Jadi saya melengkapi boxing di tempatnya Pak Sultan Rambing. Baru setelah itu MMA. Nah itu saya belajar boxing, nanti belajar dari yang menghindar, blok, saya adaptasi belajar. Baru lagi. Karena saya nggak tahu, saya dipukul dulu bingung pakai kursi. Balasnya gimana? Pukul ke badan. Badan, kepala saya pasti kena terus. Seperti orang kursi kena tung adaptasi lagi kan. Saya kebetulan teman-teman saya ini seorang juara-juara yang tidak sombong dan mau mengajarkan, mau sharing ilmunya juga. Jadi saya di sana enjoy, saya seneng, teman-temannya juga akrab, akhirnya saya ikutlah di situ. Saya ikut wushu PON 3 kali. Untuk Sanda itu ya? Iya. 3 kali ikut PON tuh, bayangin coba. Terus hasilnya gimana? Mas, perak, perunggu. Mas, perak, perunggu, lengkap semua ya dapat ya? Pertama emas, perunggu, terakhir perak. Wah itu. Dan saya ke sana itu ikut tim SEA Games Indonesia. Tahun berapa? Tahun 97. Tahun 97 SEA Games mewakili Indonesia. Iya. Nah, saya kalah. Minimal kan mewakili negara. Iya, cita-cita seorang atlet kan gimana caranya setinggi mungkin kan prestasinya. Bisa ikut mewakili negara, bisa ikut kejuaraan dunia. Saya di wushu pernah latihan di Wuhan dulu. Oh, tempat COVID tuh. Dulu katanya. Lalu waktu itu belum ada COVID dulu. Belum ada COVID dulu. Saya latihan di Wuhan tuh, waduh. ITC di situ. Yang sempat melelahkan sekali. Wah, pelatihnya langsung ke sana ya? Oh iya, langsung. Dan temunya yang tempat saya latihan itu komplek, ceritanya juara nasionalnya di sana. Jadi satu tempat pemusatan latihan begitu. Orang Indonesia sana kalah semua di sana. Waduh.
Termasuk Prejor kalah semua. Pernah juga ya di situ. Iya. Terus pada saat masuk MMA nih, gimana waktu itu dengan berbagai macam pertandingan atau jenis disiplin yang diikuti? Terus MMA kan sesuatu yang baru pada saat itu. Ya. Itu gimana? Cocok nggak? Apa masa kayak, wah ini kayaknya saya masuk ke liga profesional dibayar kayaknya lebih menjanjikan untuk profesi sebagai atlet itu? Yo. Saya lihat, saya karena suka beberapa bela diri ya. Jadi saya juga belajar karate, judo, wushu, boxing. Waktu MMA datang, kita lihat UFC sebelum ada TPO, kita ada tayangan UFC itu kan. Kita lihat, kita pelajari, oh seperti ini. Tidak apa, pakai glove yang kecil, mukulnya kepala, ada kuncian-kuncian juga. Nah, saya di judo latihannya ada bandingnya, ada kuncian, ada cekian kan. Serangan, striking juga ada dari karate, dari sanda, boxing. Tendangan, pukulan dari karate sama kyokushin sama boxing. Jadi saya body moving juga saya sudah bisa menguasai, walaupun tidak sehebat petinju atau apa ya. Saya sebenarnya sudah punya dasar minimal lah, paling nggak terlalu ngerti. Betul. Saya rasanya kalau saya ikut MMA ini saya sudah punya bekal. Jadi kalau saya masuk situ saya nggak takut. Jadi nggak konyol lah datang ke sana nekat doang buat apa, tapi punya kemampuan gitu. Iya harus. Dan sampai juara kan di TP Fighting ya? Beberapa kali ikut partai? Saya 9 kali tanding, 7 kali menang, 2 kali kalah. 2 kali kalah selama di TP Fighting. Kalau duel ikut nggak duel? Enggak, beda. Enggak, itu RCTI ya? Iya. Kalau TP Fighting ikut. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman ini pernah lihat di TV ini yang lagi mimpin wasitnya atau juri siapa, ya salah satunya pasti Sensei Gunawan ini. Pada zaman-zaman Sensei Gunawan itu eksis menjadi atlet dengan berbagai macam cabur atau disiplin ilmu, itu kan di Kyokushin itu kan dari almarhum Hanshi ya, Haji Nardi, itu kan melarang kalau kita nih sudah ikut ini ya tidak boleh ikut yang lain gitu. Tapi pada momen-momen itu kan dimana Sensei itu berlaga di berbagai macam disiplin. Nah itu waktu itu gimana Sensei? Maksudnya apakah sempat ada peringatan ataukah mungkin memang ada alasan apa yang sekiranya memang Sensei masih bisa eksis gitu? Tuh. Saya dari kecil, remaja, dewasa, sering juara itu dapat apresiasi dari si Hanshi Nardi. Langsung itu ya? Iya. Itu apa? Dapat apa? Apresiasinya itu